Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Puji syukur hanyalah milik Allah. Salawat dan taslim senantiasa tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah yang senantiasa memberikan pelajaran untuk kita semua. Segala perkara-perkara ibadah yang Allah perintahkan kepada hambanya tidak akan kita ketahui tanpa tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah ternyata sampai saat ini masih sering kita menemukan kejadian-kejadian ketika kita sholat berjamaah di masjid. Apa kejadian-kejadian itu? Ada-ada saja. Maka sebelum kita menyanyi, sebelum kita memetik gitarnya yang terdengar syahdu, kita akan bercerita dulu. Jadi ketika kita datang ke masjid berjamaah, sholat berjamaah, kita akan ada saja yang akan kita temukan di masjid. Ini satu pesan saya ya. Satu pesan saya untuk kita semua. Mungkin ada yang melihat video ini dan pernah mengalami atau bahkan dia pelaku di dalam hal itu, saudara saya. Apa kejadian itu? Yang pertama, jadi banyak sebenarnya, banyak. Yang pertama, itu kalau memang kita tahu bahwa masjid itu imamnya dia ikut kepada cara-cara ahlus NU atau Imam Syafi'i. Kalau kita sudah tahu bahwa mayoritas orang di situ atau imamnya seperti itu, maka mungkin bolehlah kita bergeser, jangan pas di belakang imam. Ya, mungkin baiknya seperti itu tadi, wallahu alam. Karena itu sangat tidak enak dirasa kalau sudah salam, ya, sudah salam langsung meninggalkan tempat tanpa berdoa, tanpa apa-apa. Sudah salam langsung berdiri dan tinggalkan tempat. Nah, itu. Padahal sebenarnya yang di belakang imam itu, ya, adabnya itu harus menemani imam sampai selesai. Maksudnya menemani imam itu menunggu sampai imam selesai, mulai dari dia membimbing kita dalam zikir, memimpin zikir sampai berdoa. Kalaupun tidak ingin ikut berdoa dan mengaminkan, ya saya rasa tidak ada salahnya kalau tinggal sebentar, tunggu sampai imam selesai atau selesai kita salaman, ya dah. Ya, selesai kita salaman, jabat tangan, ya, jemaah sudah bubar, barulah kita beranjak dari tempat duduk kita. Apalagi kita tinggal pas di belakang imam. Ya kalau di jauh daripada imam, ya entahkah di saf terdepan sih, tapi dia agak di samping. Ya terserah. Ini persoalan adab saja. Artinya menghargai imam. Menghargai imam. Karena terus terang, saya rasa perasaannya itu imam itu pada saat kita mau zikir berjamaah, kita mau berdoa, lalu tiba-tiba di belakang imam ini kosong. Baru kadang-kadang saya menemukan itu di situ ada 3-4 orang itu bersamaan meninggalkan tempat, dibiarkan imam sendiri. Dibiarkan imam sendiri. Ini kita adab menjaga perasaan imam. Ya seperti itu kira-kira saudara yang dimuliakan Allah. Itu yang pertama.
Yang kedua, ada yang imam baru zikir dia sudah berdoa. Imam baru zikir dia sudah berdoa. Ya. Selesai zikir Pak Imam, imamnya berdoa, dia kembali sudah. Lalu meninggalkan tempat. Ya, jadi sebenarnya ini tidak ada yang salah sebenarnya, tidak ada yang salah. Ini hanya persoalan adab saja. Ya. Yeko bahasa gina apa kelebih dari imangnya. Ya, apa kelebih mata. Ya, ampe itu biasa, tapi makanya kenapa biasa itu kita selalu merasa hampa kita punya ibadah, karena mungkin kita tidak kurang beradab, ya, kurang beradab dengan imam kita, ya, atau saudara kita yang kita temani berjemaah, nah, dan terutama imam kita itu. Nah, terkecuali kita mungkin orang singgah, ya, kita singgah sholat, bukan jamaah tempatan, bukan orang-orang di dekat masjid itu tinggal, ya, atau mungkin kita orang di situ tapi kita ada kepentingan yang mendadak atau keperluan yang sangat dibutuhkan kita secepatnya hadir di situ, maka tidak apa-apalah, ya, imam akan mengerti itu, ya. Tapi lagi-lagi kembali kepada tadi, kalau memang kita sudah rasa bahwa kita akan nanti pada saat selesai salam akan meninggalkan tempat, maka ambillah tempat bukan pas di belakang imam, ya. Karena menurut yang saya pernah dengar dari Andre Guruta itu, bahwa orang yang berdiri di belakang imam itu pas itu, di situ ada 3 sampai 4 orang itu tidak sembarang sebenarnya, kata Andre Guruta yang pernah saya dengar. Itu tidak sembarang berdiri di situ di belakang, pas di belakang imam, ya. Ya, jadi begitu kira-kira saudaraku. Banyak sekali hal-hal. Tapi saya kira ya terlalu panjang nih. Kita petik-petik gitar dulu. Ya. Saya sebenarnya ini menunggu. Ya, mohon maaf saudaraku kalau memang pembicaraan saya tadi ini agak-agak sedikit bagaimana. Tapi artinya ini sudah lama sebenarnya saya mau sampaikan. Tapi karena saya tidak bisa menyampaikan langsung kepada orangnya dan saya menjaga perasaan juga, ya, maka mudah-mudahan dengan lewat video ini bisa dilihat oleh orang yang menjadi pelakunya mungkin, ya, mohonlah sekiranya untuk dirubah, ya, artinya berpikir kembali bahwa mungkin yang saya lakukan ini betul-betul kurang beradab, ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf apabila ada cara saya menyampaikan menyinggung atau bagaimana. Saya tidak ada maksud untuk menyinggung atau membuat saudara-saudaraku semua yang mungkin berada di posisi itu merasa tidak enak. Oke, kita lanjut. Kita tidak tahu ini mau nyanyi apa ini. Kita dulu minum dulu. Saya mau pelajari itu yang begini, klasik-klasik. Bertahun sudah ku menunggu dirimu, akhirnya kau menjadi milikku. Sukarnya untukku melupakanmu, karena kau ku cintai selalu. Tapi sayang, kehadiran kekasih lamamu
datang kembali mengenang cinta dahulu. Sudah mi dulu. Oke. Sini nah. Oke Cika. Begitu dulu Cika. Bisa aku sampaikan ki, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wassaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.